pengajuan penambahan pompa. Sementara ini kan kita pompa air masih satu. Kedua, peningkatan pengerukan irigasi lingkungan RT masing-masing. Ketiga, penghijauan yang membahayakan akan kita tebas. Tata kelola iuran warga itu nanti kedepannya seperti apa Pak Heru? Insya Allah di dalam manajemen keuangan RW, insya Allah saja di RW-nya kita akan terbuka, Pak. Punya satu hak, punya warga punya hak untuk memeriksa keuangan itu dan bertanya. Kita punya Fasos. Fasos itu kita manfaatkan untuk lahan parkir seluruhnya yang tidak punya garasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam berbagai selalu. Selamat datang di Maharta Entertainment. Kali ini saya, Agus Sulistyo, bersama teman saya, Bapak Hidayat. Di sini saya akan mau mengajak ngobrol-ngobrol nih Pak Hidayat. Isu-isunya sekarang ini kan mau ada pemilihan calon ketua RW 10 khususnya di Pondok Maharta ya. Ini kita mau menunggu narasumber kita. Kayaknya udah deket sih mau datang di sini. Kira-kira punya pandangan Pak Dayat nanti apa aja yang kita bahas nih di sini. Iya bagus. Pada kesempatan ini semoga podcast kita bisa bermanfaat untuk khususnya warga Pondok Maharta, dan salah satu kandidat ketua RW di RW 10 ini akan kita hadirkan di acara kita hari ini ya. Semoga ini memberi inspirasi dan wawasan kita semua tentang organisasi RW kita. Oh iya, ini Pak Dayat kayaknya udah datengin narasumber kita nih. Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam kenal Pak Heru. Selamat datang. Agus Pak, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, ini narasumber kita sudah datang nih, para sahabat Maharta Entertainment. Monggo silakan kalau umpama Pak Heru ingin memperkenalkan profil Pak Heru kepada sahabat Maharta Entertainment. Oke, terima kasih Pak Agus dan Pak Dayat atas waktunya yang diberikan ke saya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Heru Tranggono. Tempat tinggal di RT 01 RW 10, Maharta 1, Blok A 5 nomor 12. Saya punya istri 1, Estina, dengan berputra 2 laki semua. Cucu 2. Ya, saya tinggal di Maharta dari zaman tahun 89. Jadi masih hutan lah. Ya alhamdulillah sekarang perubahannya udah banyak bagusnya, tinggal kita lanjutkan aja. Oke. Saya ingin nanya nih, barangkali juga warga sahabat Pondok Maharta ingin tahu profil apa yang mendorong Bapak Heru memotivasi untuk mencalonkan menjadi ketua RW 10 ini, Pak? Ya motivasi saya pribadi sih sebenarnya tidak mutlak. Ya kalau motivasi pribadi siapa sih yang nggak kepengen punya lingkungannya bagus. Lah tapi alhamdulillah dari rekan-rekan para RT, beberapa RT memberikan support dan dorongan untuk menunjuk saya untuk maju sebagai kandidat calon RW 010. Kira-kira gambaran apa Pak tugas seorang RW itu nanti ke depannya Pak? Ya, yang utama tugas RW itu kan suatu jabatan yang amanah, pengabdian. Janganlah kita mencari suatu keuntungan secara pribadi atau kelompok. Kalau tugas yang utama tuh membuat suatu kenyamanan warga RW 10, ketenangan RW 10 dan jauhi dari dunia-dunia yang merusak lingkungan RW 10. Baik. Program kerja apa yang akan dilakukan Pak Heru nantinya
kalau terpilih menjadi Ketua RW 10 ini, dan target apa yang ingin Bapak lakukan nanti yang akan capai? Gitu. Yang pertama, saya terima kasih dengan Pak RW sebelumnya yang masih menjabat dan jajarannya karena sudah pengabdiannya begitu bagus, programnya juga bagus. Kami insya Allah yang terpilih jadi RW, kami tetap akan mempertahankan bahkan meningkatkan program RW yang sebelumnya kami tingkatkan, yang kurang bagus akan kami tingkatkan lebih bagus untuk kebersamaan lingkungan dan untuk ketenangan kesejahteraan warga RW 10. Saya ingin tahu nih Pak Heru. Pak Heru ini ada di Pondok Maharta ini sepertinya dari pertama berdiri kalau 9 Pak ya. Jadi lama. Jadi mungkin Pak Heru ada hal yang sangat menjadi fokus nih. Program Pak Heru apa untuk di RW yang skala prioritas? Tadi yang saya katakan, saya di sini 89 dari keseluruhan RW, alhamdulillah saya duduk sebagai pengurus. Nah, sekarang kami akan memprioritaskan program yang utama. Alhamdulillah semua lingkungan kita banjir sudah berkurang, bahkan insya Allah tidak ada. Nah, kalau saya pandang itu untuk memperhalus lagi dan memperbagus lagi lingkungan, tambah yakin, kita pengajuan penambahan pompa. Sementara ini kan kita pompa air masih satu. Kedua, peningkatan pengerukan irigasi lingkungan RT masing-masing. Ketiga, penghijauan yang membahayakan akan kita tebas karena untuk resiko efeknya, karena pohon semakin besar itu kan resikonya lebih besar. Gitu, Pak. Ini tadi Pak Heru menyangkut masalah banjir nih. Saya lihat di sini untuk kali Pak Heru kemarin udah dinormalisasi, sedangkan ada pembangunan di situ tinggi. Apakah itu menurut Pak Heru udah aman menurut situ tuh? Ya, kalau dikatakan aman ya sementara ini aman, karena semakin tingginya turap air juga akan keluar makin susah, ya kan. Nah, sebetulnya kalau mau lebih nyaman lagi, insya Allah di program kami akan memperbaiki irigasi yang menghambat pembuangan ke kali. Nah, terus fokusnya banjir itu sebetulnya kita bukan dari pusat, dari kiriman atas tuh yang seperti Bintaro itu sebetulnya hanya 50%. Nah, 50% itu sebetulnya pembuangan air yang dari atas lapangan zombie yang berada di wilayah RW 11. Kalau itu dibikin suatu irigasi dengan bagus, nyambung ke lingkungan kita, ke pasar, insya Allah banjir nggak ada. Sementara ini kan kita lihat Pak Heru, tanggul-tanggul udah ditinggikan, tapi dari warga banyak yang mengeluh bahwa di pinggir kali itu masih ada genangan gitu. Ya, apa pergerakan Pak Heru nanti kalau umpama sebagai terpilih sebagai Ketua RW 10 ini di Pondok Maharta ini Pak Heru? Nah, kalau genangan itu, apa itu kalau genangan itu kalau diperhatikan sebetulnya bukan faktor dari tanggul. Dari pembangunan coranya tidak rata. Jadi itu tergenang dari air itu tidak terbuang ke kali. Kedua, di gangnya lingkungan RW 10 yang arahnya ke kali juga masih segelincir yang pembuangannya ke kali. Jadi itu hanya air tergenang. Nah, ini kan sementara insya Allah yang sudah terpasang di lingkungan Maharta 11. Nah, itu kalau sampai air genang dia kan sebetulnya tinggal buka pintu. Tetap. Nah, kedua, kalau memang itu nanti penarikan lagi kemungkinan pengecoran ulang dengan tarik rata. Kedua, kita perbaiki lingkungan seperti di Maharta 11 itu kan jalan corannya juga model perahu, jadi nyembeng. Nah, ada cekungan di situ. Ya, cekungan. Nah, di situ. yang paling utama sebetulnya yang di Maharta terakhir, Maharta 13 deretan pasar tuh Pak. Itu kalau mau bagus, itu kita bikin gorongan langsung ke pasar. Langsung ke kali, sorry. Karena apa? Itu tidak ada, yang adanya di RW 11. Untuk masalah bagaimana Pak Heru nanti bila mana terpilih sebagai Ketua RW 10, amin. Itu permasalahannya di sini masalah kebersihan, keamanan. Nah, di situ gimana caranya Pak Heru untuk mengatasi hal tersebut? Alhamdulillah. Sementara ini kan belum masalah aman ya, tidak aman. Gitu. Kalau kalimat aman dimanapun tempat itu tidak ada kalimat aman 100% Pak ya. Tapi kita berusaha mengurangi
menjadi ya tadinya kita nggak aman, hanya amannya 20% ya kita tingkatkan 70%. Kalau soal keamanan sebetulnya semua terletak pada SDM dari security sendiri. Kedua, kelolahan manajemen keamanan. Dalam pengertian manajemen keamanan itu koordinatornya harus kita pilih yang benar-benar kualitasnya mengerti akan lingkungan. Nah, terus tenaga keamanannya. Karena apa? Wilayah kita tuh terlalu luas, Pak. 19 RT. Nah, nanti kita kembalikan lagi, kita buang kepada para ketua RT. Langkah apa untuk keamanan lingkungan kita yang terbaik? Dari sana para ketua RT itu nanti kita tampung, kita cari yang terbaik yang mana kita jalankan. Nah, kedua masalah kebersihan. Nah, sebetulnya kebersihan itu sudah bagus. Kalau dibandingkan dengan zaman dulu-dulu itu sangat bagus. Cuma memang itulah namanya pekerjaan kan selalu tetap ada kurang, ada lebih. Kalau dari segi kebersihan ini kekurangannya hanya satu, Pak. Sistem. Dalam pengertian sistem itu sistem MOU-nya kerjasamanya antara RW dengan perangkat kebersihan. Karena apa? Kelihatan sekarang kumuh itu pengambilannya jamnya tidak selalu tepat. Nah, kalau memang kita bikin lagi lebih tegas lagi, dengan ada MOU jam sekian harus ngambil, kalau tidak ambil bagaimana? Tapi semua insya Allah di dalam pemikiran saya, di hati saya sudah tersusunlah. Insya Allah saya jadi RW atas dukungan semuanya warga, insya Allah akan lebih baik. Tata kelola iuran warga itu nanti kedepannya seperti apa, Pak Heru? Insya Allah di dalam manajemen keuangan RW, insya Allah saya jadi RW-nya, kita akan terbuka, Pak. Punya satu hak, punya warga punya hak untuk memeriksa keuangan itu dan bertanya mau sebulan sekali mau apa. Kita transparan. Makanya yang kepengurusan periode lalu itu yang kurang bagus kan kita bagusin. Kalau soal iuran warga itu sebetulnya ya kita kembalikan lagi kepada para ketua RT yang terpilih nanti, Pak. Nah, semua kan nanti pembicaraan dengan ketua RW yang baru. Kalau sekarang kan kita masih angan-angan juga kan kurang bagus. Itu nanti kedepannya masalah teknis ya. Teknis lah. Birokratif ketua insya Allah yang terpilih ya. Ya, insya Allah lebih bagus untuk masalah iuran karena saya pribadi sudah memikirkan warga kita nih sudah 60% pensiunan, Pak. Otomatis namanya pensiunan yang tadinya punya per kapitanya per keluarga yang kerja punya 1 juta, sekarang pensiun otomatis udah hilang 70%. Jadi tinggal hanya 300 lah. Bagaimana solusi kita untuk membantu para pensiunan ini? Baik. Gitu. Kan tadi ada kontrol dari masyarakat dan keuangan. Iya. Setuju nggak kalau seandainya ada usul nih, ada dewan pengawas RW untuk masalah kebijakan-kebijakan keuangan sehingga nanti ada kontrol gitu dalam perjalanannya. Kira-kira setuju nggak? Dalam benak Pak Dayat, pemikiran Pak Dayat itu udah 100% sama sama saya, Pak. Semua bidang kita nanti akan punya dewan pakar. Walaupun rekan-rekan kita sendiri. Pembina, penasehat. Tapi kalau pembina dan penasehat itu kalau hanya tidak memberikan saran, masukan, hanya ikut membantu RW, kita tidak akan ngikuti. Yang kita pakai dewan pakar, apa dari dewan pakar ini untuk kemajuan kita? Kedua, yang paling utama di dalam organisasi apapun, ketransparan kita, khususnya di keuangan. Ini yang ditunggu-tunggu warga sahabat Maharta ini. Kalau memang di keuangan kita tidak beres, ya saya insya Allah saya sebagai RW, saya sudah punya prinsip di diri saya. Saya hanya cukup 1 periode. Kedua, bila mana di perjalanan baru berjalan setengah tahun ternyata ada ketimpangan atau kecurangan atau istilahnya ya penggelapan anggaran, ganti. Siap diturunkan, Pak ya? Siap, karena kita jadi pemimpin bukan satu tidak ambisius. Kedua, kita akan menjalankan amanah. Itu aja prinsip, karena kita semakin tua tuh kan harus nyari ibadah lah. Nyari ibadah, nyari kebaikan. Gitu, Pak. Pak Dayat, ada apa lagi? Sebentar lagi Pak Dayat. Masalahnya kita kan ngomong-ngomong terus, ngobrol terus. Kita mau ngopi nih Pak Dayat. Kayaknya seret banget ini tamu juga. Ini kebetulan kopi dari Kopi Gayo, Pak. Enak. Wah, udah. Tidak kembung di perut minumnya nih. Wah, bagus sekali nih. Kayaknya
Bagus. terima kasih. Ini acara ini ada suatu kopi gayo yang Ya. dibikin salah satu warga kita ya Pak ya. Warga kita. Nah, yang begini ini saya sebagai RW akan membina Benar-benar. berhubungan dengan UMKM, Dewan Koperasi. Itu harus dirangkul Ya, ya. Pak, alhamdulillah ya, saya kegiatan-kegiatan. rekan-rekan juga ada. Saya juga memang pengen menciptakan lapangan pekerjaan dari kita untuk kita. Karena zaman sekarang janganlah berharap pada negara dan pemerintah. Mari kita ciptakan lapangan pekerjaan dari kita. Oke, Gitu, oke. ayo. Coba Wah, dulu, Pak. berarti honor saya naik nih ya. Ya, Karena ada sponsor nih ya. Bismillah. Silakan pemirsa yang berminat Ya. terhadap kopi ini bisa menghubungi di deskripsi di bawah kita ini ya. Mantap kopi gayo. Kopi gayo mantap loh. Waduh. Ini- Kopinya terasa nih. Benar-benar Ini hasil UMKM warga kita. ya alhamdulillah. Ya benar-benar nih Minta tolong kopi. nanti istilahnya disupport lah Pak. Ya, insya Allah. Usaha-usaha Saya kayak saya itu termasuk pecandu kopi, Pak. Baru ini merasakan kenikmatan benar-benar Kopi nih kopi gayo ya, gayo. aman di perut Pak, Lah, tidak kembung. Karena saya sering lihat di TV panenan kopi gayo itu pakai tari-tarian. Mungkin faktor enak kali, Pak. Pak Heru senang kopinya manis atau pahit? Ya kalau soal manis pahit itu selera. Oh, selera. Tapi Kalau saya lebih seneng pahit. oh mantap. Pahit. Karena ya. ngurangin diabetes, Pak. Iya. Iya. Ya. Oke, oke. Masalah yang sering dibicarakan tapi penyelesaiannya kadang-kadang agak kurang tegas. Masalah parkir di jalan, Pak. Nah, itu gimana? Insya Allah. Kadang nih macet nih. Di gang Jangan. parkir. Jangankan di lingkungan RT 6, Pak ya. Ya. Di lingkungan kami juga ada. Mhm. Tapi sebetulnya ya kita juga nanti sebagai RW kita punya fasos. Oke. Fasos itu kita manfaatkan untuk lahan parkir seluruhnya yang tidak punya garasi. Iya. Satu yang parkir di pinggir jalan. Karena apa? Di dalam hukum tata negara, tata kota itu kita memiliki kendaraan itu harus ada wadahnya. Benar. Nah, bila mana memaksakan tidak ada wadah punya ada harus ngikutin aturan. Nah, kami nanti akan mengambil tindakan tegas, tapi tegas tidak radikal, tidak arogan. Kami putuskan bersama para RT. Solusinya gini, lah RT tinggal ini perintah udah keputusan RW. Iya. Makanya insya Allah saya juga akan memindahkan lahan parkir yang di balai RW itu akan saya kosongkan, Pak. Wadahnya Ide ke saya. situ ya nanti. Wadahnya terpilih, kami Pak, ya? pusatkan yang sekalian besar. Insya Allah nanti adalah salah satu sponsor yang akan membantu saya untuk membangunkan tempat parkir itu. Satu, nanti tertutup. Jadi segi keamanannya ada. Kedua, kita fungsikan. Buat apa kita narot tapi tidak ada faktor penjaga. Nah, nanti keamanan tetap akan kita fungsikan ke situ untuk menjaga. Nah, otomatis kan salari bertambah itu kan nanti kita kelola dari itu. Nanti Sewa, Pak. sewa aja semua sewa, Pak. Orang di Jakarta aja kencing udah naik 3.000, Pak. Nah, itu nanti makanya apa yang dikatakan Pak Dayat, adanya tim independen pengawas. Nanti saya akan membentuk suatu pemegang divisi parkir siapa? Pemegang ini siapa? Jadi tidak perorangan. Di dalam pengurus tidak banyak jabatan. Setahu Pak Heru ini selama ini kan bisa kan Pak Heru sebagai pengamat nih RW-RW sebelumnya. Kira-kira kendala apa yang sering dihadapi RW itu Pak Heru? Nanti kan istilahnya jadi studi banding lah di situ. Nanti biasanya kendala apa sih yang dihadapi sama warga itu? Sebetulnya kendalanya kalau dari dulu, dari periode pertama sampai ini, itu kebanyakan transparansinya. Transparansi di segala bidang. Kedua, jarang dari nah kalau sekarang kita bicara yang periode ini aja dah. Dari periode ini jarang RT itu dilibatkan untuk memutuskan, untuk membicarakan, dilibatkan bagaimana. Nah, terus menyelesaikan masalah selalu dipending. Nah, kalau kita sebagai pejabat, janganlah kita udah berbicara putusan hasil rapat kalau memang belum selesai, jangan kita pending. Tahu bulan depan bagaimana nih, saya dapat masalah, kita selesaikan lagi jalannya. Jadi kita berbicara ini belum selesai, udah bicara yang lain. Gitu loh. Harus diputuskan Putuskan. itu Nah, dulu. satu Jadi yang paling gantung utama, permasalahannya yang paling di situ. utama sebagai pemimpin lingkungan RW yang tertinggi di lingkungan wilayah RW itu harus satu tegas, tuntas, amanah. Udah gitu aja. Ada di belakang di perbatasan
RW 10 dengan 11 pasar Pak ya. Nah, pasar itu situasi pasar yang kadang banyak manfaatnya untuk warga. Tapi ada satu sisi itu menjadi sumber kemacetan karena dulu sempat ada aturan pedagang nggak boleh di jembatan itu loh Pak. Nah sekarang kalau kita perhatikan itu tetap kembali membludak di jalan sehingga lalu lalang kendaraan itu sulit untuk melewati jembatan itu. Nah ada nggak rencana untuk pasar di Maharta ini bagi program Bapak nih? Nah, sekarang kalau pasar di Maharta itu sebetulnya sangat bagus sekali. Karena dulu itu pencetusnya zaman RW Dr. Hendro. Banyak pedagang gerobak pada jalan di lingkungan RW 10, akhirnya Dr. Hendro memberikan kewenangan pada Bapak Jaman Aka sebagai koordinator kebersihan, koordinator keamanan, tolong dibantu kelola. Ya sebetulnya kalau niat nawa itu Pak Dr. Hendro, Pak Jaman dan warga itu bagus. Cuma namanya usaha, namanya suatu organisasi atau apa, kalau kelolaannya kurang bagus kan kita tinggal benahin. Sekarang kalau kita pindah, umpama, mohon maaf nih, kita pindah ke depan, apa ke depan mau? Sedangkan itu pasar sudah ada pemiliknya masing-masing. Itu jelas loh, ada sertifikatnya, pedagang yang dalam loh ya. Berarti kan kita tinggal membenahi, merapikan, bukan menghilangkan. Karena bicara jujur, kalau kita hilangkan, itu kita berarti membunuh lapangan pekerjaan. Sampai ya, otomatis yang tadinya bekerja berusaha mendoakan kita akan jelek. Intinya ayo kita maju bersama, berpikir bersama, satukan pikiran, kita benahi itu pasar, bukan kita gusur. Kita benahi, kita rapikan. Insya Allah mengurangi kemacetan karena sebetulnya itu hanya tinggal pengelolaan, itu juga butuh kerjasama dengan 3 RW. Kata-kata penutup. Kata-kata penutup untuk warga. Oke. Sahabat Pondok Maharta ini Pak. Oke, terima kasih Pak Agus dan Pak Dayat. Jadi dari saya pribadi, karena insya Allah saya akan mencalonkan diri sebagai calon ketua RW, kami hanya meminta kepada para sahabat warga RW 10, pilihlah yang terbaik di antara yang baik dari calon-calon yang akan datang. Janganlah termakan oleh omongan-omongan para tim sukses. Pakailah prinsip diri sendiri. Kalau saya secara pribadi memang saya juga bukan orang yang baik, tapi insya Allah saya akan menjadi lebih baik, akan membuat lingkungan RW 10 lebih baik. Dan kalau manusia itu tempat kesalahan, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya juga akan berusaha untuk bersama. Ayo kita bangun lebih baik lagi, kita tingkatkan kehidupan lingkungan, kerukunan, kebahagiaan bersama anak cucu kita di lingkungan RW 10. Amin. Oke. Baik, Pak Heru, Pak Dayat, barangkali ada penutup nanti kalau umpama ada barangkali ada warga sahabat Maharta, kita minta tolong di subscribe ya. Oh iya, nanti jangan lupa subscribe untuk pengembangan channel kita ini supaya lebih berkembang dan bermanfaat, dan juga kalau bisa kasih komen. Kasih komen. Subscribe, like, komen. Like, komen. Oke, terima kasih para sahabat Maharta Entertainment di Meja Bundar. Terima kasih.